Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Ya, sudah. Tadi itu ya, Selamat malam, Bu. malam ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Kedengaran, Bu. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Kita ketemu lagi ya ini tuap yang terakhir untuk mata kuliah ini, gitu, tuap yang keempat, gitu. Untuk tuap 4 ini kita akan membahas tentang dari AB 12 sampai AB 15, gitu. Kemarin kan sudah sampai 11 ya. 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 Baik. Mungkin saya share screen aja ya. Oke. Sudah terlihat di layar? Terlihat Ibu. Oke, baik. Berarti kita langsung mulai. Untuk kegiatan belajar 12 ya ini. Ada namanya method, mungkin sudah dibaca sebelumnya gitu ya. Ini method itu adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, kemudian caranya membuat metode seperti apa gitu kan. Nah, ini ada cara membuat metode dalam suatu kelas. Ini seperti yang terlihat di layar, ada keterangannya my method adalah nama metodenya, kemudian status adalah modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class gitu ya. My class itu nama metodenya, kemudian void artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void di sini. Kemudian contoh sederhana dari method di sini adalah public class, my class. Nah, ini my method gitu ya. Itu cara penulisannya. Kemudian outputnya nanti kalau dihasilkan dari contoh ini, outputnya adalah hasil dari method yang ada di kotak ini, di dalam kotak ini. Kemudian cara memanggilnya adalah
tadi sudah ada di contoh di atas. Tadi adalah cara memanggilnya cukup menuliskan nama metodenya, kemudian diikuti oleh tanda kurung buka dan kurung tutup seperti itu. Jadi apa cara menulis dan cara memanggilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Nah, ini contoh lainnya. Di sini adalah membuat metode menentukan bilangan ganjil atau genap. Bilangan ganjil atau genap di sini tanpa pengembalian nilai gitu ya. Tidak mengembalikan nilai. Ini ada void di sini, berarti membuat metode tidak mengembalikan nilai. Di sini ada nilai, cari nilai ganjil genap angka 2, 3, dan 16 gitu ya. Kemudian cara memanggilnya tadi metodenya cari nilai ganjil genap integer nilai jika nilai itu sama dengan nilai dibagi 2. Jika nilai sama dengan 1, maka artinya ganjil, kemudian yang lain adalah genap. Seperti itu. Kemudian, kalau ini tadi yang tidak mengembalikan nilai, kalau yang selanjutnya adalah metode yang mengembalikan nilai. Ya, mengembalikan nilai berarti metode tadi tidak boleh menggunakan keyword void gitu ya. Contohnya seperti ini, jadi X sama dengan cari nilai ganjil genap terus dalam kurung Y gitu ya. Kemudian jika if sama dengan 1, kemudian angka Y adalah ganjil dan lainnya adalah genap. Seperti itu. Jadi memanggil metode dengan sebuah parameter variabel Y sekaligus menampung nilai balik ke variabel X. Kemudian nilai X tadi didapatkan dari metode. Nah, metode ini di sini berparameter dengan return nilai. Jadi mengembalikan nilai. Nilai di sini adalah nilai dari X gitu ya. Jika dijalankan maka hasilnya atau outputnya adalah yang ada di sebelah kanan yaitu angka 3 adalah ganjil. Karena di sini variabel Y nilainya adalah 3 gitu ya. Kemudian selanjutnya 3 adalah ganjil, angka ganjil. Kemudian selanjutnya adalah contoh lain dari membuat metode yang mengembalikan nilai. Di sini ada masih ya cari nilai ganjil genap. Ini sama ya kayaknya ya. Coba. Oh iya sama. Jadi memanggil metode, kemudian metode yang dikembalikan. Nah ini ya di bawah, yang di bawah ini adalah nilai metode untuk mengembalikan nilai, yaitu nilai dari X gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode overloading. Overloading adalah kemampuan sebuah kelas untuk memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Di sini dicontohkan misalkan ada 3 metode, ada satu metode namanya metode sama nama sama gitu ya. Tapi dengan parameter yang berbeda. Di sini yang pertama itu adalah 2,3. Kemudian yang kedua itu parameternya 5,3,4. Kemudian yang selanjutnya adalah true gitu ya. Kemudian
Eee, metode yang pertama itu parameternya integer X, integer Y, kemudian yang kedua double I, integer K, kemudian boolean B. Nah, apabila, untuk jika memanggil dengan parameter ini yang, 2,3 maka yang dipanggil adalah metode nomor 1 gitu. Kemudian jika memanggil dengan parameter, ini 5.3,4 maka yang dipanggil adalah metode nomor 2 gitu. Dan jika memanggil dengan parameter yang true maka yang dipanggil adalah metode nomor 3 gitu ya. Jadi ada nama metodenya sama tapi, membedakan adalah parameternya. Terus selanjutnya contohnya di sini adalah, ini ada cari luas dan cari luas, sama ya, namanya sama, cari luas. Tetapi parameternya berbeda. Di sini ada double alas dan integer tinggi. Nah, kemudian yang satunya adalah integer panjang dan integer lebar. Apabila dijalankan, nah ini pemanggilannya kan, yang pertama itu cari luas 5.2,3. Jadi yang akan dipanggil adalah metode nomor 1 gitu ya. Kemudian kalau yang dipanggil adalah, cari luas 32,3 maka yang dipanggil adalah metode nomor kedua, nomor 2. Nah, ini di sini ini ya, yang pertama itu kan luas segitiga. Nah, maka dihasilkan, luas segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Nah, dihasilkan 7,8 sekian gitu ya. Kemudian yang kedua, metode yang kedua itu, integernya panjang dan lebar. Parameternya panjang dan lebar. Sehingga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dia mengembalikan nilai ke panjang dan lebar gitu ya. Maka dihasilkan 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, ini adalah, metode overloading contohnya. Seperti ini. Nah, sudah selesai yang, B12 atau inisiasi 12. Kemudian kita langsung masuk ke yang ke-13 ya. Inisiasi 13, di sini kita akan bicara, eksepsi. Nah, eksepsi itu apa gitu kan? Eksepsi itu, di sini pengertiannya adalah, peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal atau error. Penyebabnya kemungkinannya adalah masukan data tidak valid, kemudian file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, kemudian memori yang tidak didefinisikan dan masih banyak lainnya gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, yang menyebabkan, error. Jadi, programnya error seperti itu. Kemudian eksepsi ini, kategori error. Jadi ada beberapa menurut, kategori error. Yang pertama adalah compilation error, kemudian kedua runtime error, kemudian yang ketiga adalah logic error. Untuk compilation error di sini ya, yang pertama, compilation error adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kesalahan yang ditampilkan adalah
Yang pertama adalah kesalahan sintaksis atau kesalahan penulisan program. Kemudian yang kedua adalah kesalahan semantik, yaitu kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan cascading atau kesalahan ambiguitas. Nah, ini seperti apa? Kita cek satu-satu. Kategori error, compilation error. Nah, di sini ada kesalahan sintaksis, yaitu kesalahan penulisan program. Contohnya di sini adalah kita akan menulis program, menulis string ya, belajar Java gitu. Kemudian terjadi error atau kesalahan penulisan program. Di sini kesalahan yang ada adalah karena kurang titik koma di akhir baris. Nah, ini di belajar Java kurung tutup titik koma seharusnya. Kemudian pesan kesalahan yang langsung menunjukkan letak salahnya. Jadi kalau dikompilasi, dikompil gitu, pesan kesalahannya adalah langsung ditunjukkan di mana gitu ya, langsung ditunjukkan di letak salahnya. Nah, di sini di akhir dari kalimat ini belajar Java seperti itu. Satu error gitu ya, jadi langsung ditunjukkan di situ. Kemudian yang kedua, kesalahan semantik atau kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Contohnya di sini adalah ada integer A, B, dan C, kemudian titik koma, kemudian C sama dengan A kali B titik koma, kemudian cetak C. Nah, di sini kan belum diketahui, belum diinisiasi nilai dari variabel A dan variabel B. Makanya dia disebut dengan kesalahan semantik karena tidak bisa dikerjakan seperti itu. Jadi harusnya A-nya itu diisi, misalkan A sama dengan 2 atau B sama dengan 5. Diinisiasi dulu seperti itu. Kemudian apabila ini ya, contohnya ini dijalankan, maka akan menunjukkan pesan kesalahan, yaitu menunjuk pada variabel A dan variabel B yang belum terinisiasi. Jadi ada errornya. Jadi di sini disebutkan error variable might not have been initialized gitu ya. Jadi ini yang A, kemudian yang kedua juga ditunjukkan sama tapi yang B. Jadi A dan B belum terinisiasi. Intinya seperti itu. Jadi ada dua kesalahan atau dua error. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan cascading, kesalahan yang kadang ambiguitas. Nah, di sini dicontohkan adalah menulis kesalahan di sini bukan for, harusnya for. Jadi nulis for tapi kurang R1 gitu ya. Jadi terjadi kesalahan atau terjadi error. Nah, kemudian apabila di-compile itu akan menunjukkan pesan kesalahan yang tidak menunjuk ke salah satunya. Jadi malah menunjuk ke yang lain. Jadi tidak menunjuk ke kesalahannya for tadi, tapi menunjuk ke tempat lain. Makanya menjadikan ambiguitas. Jadi yang mana gitu ya, itu malah menunjukkan ke yang lain. Padahal tidak salah. Yang salah itu adalah hanya for tadi kurang R gitu kan. Oke, terus kemudian kategori yang kedua yaitu runtime error. Runtime error itu kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan, itu runtime error. Kemudian yang selanjutnya adalah logic error. Logic error ini kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik. Kemudian program berhasil dikompilasi. Pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan,
akan tetapi pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Nah, ini misalkan operasi A sama dengan 2 plus 2, harusnya keluarannya adalah 4, maka akan tetapi keluarannya bukan 4, jadi itu disebut logic error gitu ya, kesalahan logik. Seperti itu. Kemudian di Java punya cara tersendiri dalam menjebak kesalahan dalam program sebagai berikut. Misalkan penanganannya adalah sebagai berikut gitu ya. Menggunakan try catch, kemudian try catch bersarang, try catch banyak, try catch finally gitu ya. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, ini sintaknya dulu. Try catch sintaknya adalah seperti ini. Try, kemudian block of code to try, kemudian catch exception block of code to handle error. Ini sintaknya ya. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya dari try catch. Try catch ini contohnya yang atas itu tanpa try catch ya, tanpa ada penanganan kesalahan. Nah, di sini ada my numbers itu 1, 2, dan 3. Kemudian mau di outputnya adalah my number sama 10 gitu ya. Jadi tidak ada elemennya kan 0, 1, dan 2. Nah, elemen yang ada cuma 0 sampai dengan 2, elemen 10 akan dianggap error untuk baris ke-7. Nah, pesan errornya ya seperti itu. Exception is straight, main, dan lain-lain. Nah, kemudian jika contoh menggunakan try catch. Nah, ini ada penjebak kesalahan gitu ya. Try terus my number 1, 2, 3 sama my number 10 ditambahkan dengan catch exception. Kemudian dituliskan statementnya di sini ada yang salah gitu. Jadi apabila dijalankan try catch ini maka outputnya adalah pernyataan tadi, statement tadi ada yang salah gitu. Jadi kesalahannya ada di my number tadi ya, 10, indeksnya 10. Kemudian selanjutnya adalah yang try catch yang bersarang. Jadi ada beberapa penanganan kesalahan gitu ya. Kemudian selanjutnya pada dasarnya sama sih dengan try catch yang tadi, yang awal tadi ya, yang dasar. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada 3 blok pernyataan gitu ya, yang dijalankan jika terjadi error. Nah, kalau tadi hanya 1, kalau sekarang ada 3. Ada 3. Itu contohnya di sini ini ada try catch banyak contoh. Ini menjebak. Yang pertama adalah menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array. Jadi tadi kan indeks array-nya adalah 0, 1, 2, kemudian di sini ditulis 3. Jadi ada kesalahan yang melampaui batas indeks array. Kemudian yang kedua ini adalah menjebak kesalahan jika ada operasi aritmatika yang salah. Ini aritmatika yang pembagian 10 dibagi 0. Pembagi tidak boleh 0. Jadi harus selain angka 0 gitu ya. Jadi disebut salah, jadi aritmatikanya salah, eksepsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang finally. Finally sama. Statement finally adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Jadi kalau finally ini contohnya di sini ya. Ini ada masih my numbers tadi, menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array.
Kemudian walaupun kesalahan sudah dijebak, block statement finally ini tetap dijalankan. Jadi walaupun sudah kejebak tadi ya, sudah dijebak, tapi statement finally, jadi pernyataan yang ada di finally ini tetap bisa dijalankan. Block ini tetap dijalankan. Seperti itu. Walaupun itu ada error maupun tidak. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah statement throw, digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Kesalahan yang dibuat sendiri di sini dicontohkan adalah cek umur, public class, my class, cek umur, integer umur, if umur lebih kecil 18, maka Anda belum cukup umur. Gitu ya. Kemudian kalau else-nya akses diterima, umur Anda cukup. Nah, keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Di sini ditulis throw gitu ya. Kemudian outputnya adalah Anda belum cukup umur. Seperti itu. Kemudian jika throw tadi digabung dengan try catch. Nah, ini ya. Keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri, ditulis di situ. Kemudian memanggil metode cek umur. Jadi block try catch-nya ditaruh di throw-nya itu ditaruh di dalam block try catch gitu ya. Kemudian outputnya itu pesan kesalahan tadi ya. Anda belum cukup umur. Seperti itu. Sudah selesai yang bab yang AB 13. Mungkin sampai di sini dulu, ada pertanyaan mungkin. Apakah ada pertanyaan? Suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Terdengar, Ibu. Oh iya. Baik. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Ibu. Belum ada. Masih bisa ya. Berarti kita lanjut ke 14 kalian ya. 14. Nah, ini 14 masih ini masuk ke string kayaknya, kelas string. Nah, kelas string mungkin sudah pernah dibicarakan dulu ya sedikit gitu. Kelas yang diturunkan dari Java Lang yang menangani karakter gitu. Jadi mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalkan mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, kemudian menggabungkan karakter atau string, kemudian memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Memenggal artinya mengambil gitu ya, mengambil string gitu. Kemudian yang pertama ya, metode string. Ini yang pertama ini adalah untuk mengetahui panjang string. Nah, ini digunakan menggunakan metode string length gitu ya. Jadi di sini contohkan saya suka belajar Java. Nah, ini txt, kemudian jumlahkan txt length gitu. Jadi panjangnya berapa txt tadi, teks tadi. Kalau dijalankan maka akan ditampilkan di outputnya txt sama dengan saya suka belajar Java. Panjang string di txt adalah 21. Nah, ini untuk mengetahui panjang string. Kemudian metode selanjutnya adalah metode untuk menggabungkan string. Nah, ini menggabungkan di sini menggunakan
concat string contohnya ini ada nama depan, kemudian nama depan Kani, kemudian nama belakang Launggu, kemudian string nama lengkap. Nama lengkap ini gabungan dari nama depan dan nama belakang. Makanya kalau menggunakan metode ini ya, metode penggabungan. Nah, kemudian kalau dijalankan nanti outputnya adalah langsung jadi nama depan dan nama belakang langsung ditampilkan di outputnya. Di sini adalah Kani Launggu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode selanjutnya yaitu char add ya, untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Nah, ini contohnya di sini adalah halo Java seru gitu. Nah, karakter 1 sama dengan string X karakter 5, char add 5 gitu ya. Kan di dalam kurungnya adalah integer dari index. Nah, dan seterusnya 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian akan muncul atau outputnya adalah J, A, V, dan A. Kemudian jika dihitung kenapa indeks 5 gitu ya, kalau berarti karena ngitungnya dari 0 gitu, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi 5 itu adalah karakter J gitu. Dan seterusnya A6, V7, kemudian A8. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode value of. Value of itu untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi string, menjadi nilai. Sintaknya jadi seperti ini. Jadi ada beberapa string value of, boolean B, karakter C, char C, integer I, long gitu ya. Itu float, double, object. Nah, ini bisa diubah jenis nilai tipe datanya. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Di sini ada contoh boolean byte, short, integer, float, karakter ya. Jadi dikasih metode value of tadi sehingga outputnya adalah string yang seperti ini. Jadi ada true, kemudian 11, 12, 13, kemudian 15,5 dan Java. Itu ya outputnya. Sebentar. Saya masih terlihat screen-nya, layarnya. Terlihat, Ibu. Oh iya, sebentar. Ini ya. Tadi ada telepon masuk kayaknya. Jadi ke distract sedikit gitu ya. Sebentar. Ini udah kelihatan lagi ya? Sudah ya. Ini. Terlihat, Ibu. Oke. Oh, udah selesai berarti sampai di sini stringnya. Public string. Tadi apa namanya? Kelas string ya. Kelas string. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Karena masih kurang satu lagi.
yaitu yang ke-15. Coba. 15 ini kita bicara bentar. Masih string ya, tapi string buffer. Kelas string buffer. Kelas string buffer itu apa? Itu adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek java.lang. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi gitu ya. Kemudian string buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Jadi string buffer itu otomatis ya dimodifikasi. Terus kemudian metode string buffer. Yang pertama metode append ya untuk menambahkan nilai pada string buffer. Sintaknya seperti ini yang dilihat di layar ya. Public string buffer append string s. Nah, ini. Contohnya di sini ini metode yang ini contohnya adalah di sini dituliskan air laut itu asin gitu ya. Kemudian itu inputnya. Kemudian outputnya true gitu ya, append true. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada statement manusia kakinya 3 gitu inputnya. Kemudian outputnya adalah false gitu ya, append false memberikan nilai di situ. Jadi kalau dijalankan outputnya akan menunjukkan bahwa input air laut itu asin, kemudian output air laut itu asin adalah true, benar gitu ya. Kemudian kalau input manusia kakinya 3, outputnya manusia kaki 3 itu bernilai salah atau false. Gitu. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode insert. Insert ini menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Kemudian sintaknya adalah seperti ini, public string buffer insert integer offset string s, di mana offset tadi adalah bertipe data integer, mulai memasukkan string ke string berapa integer. Kemudian s di sini string yang dimasukkan ke string buffer. Gitu ya. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya di sini adalah untuk menyisipkan gitu ya. Ada kalimat belajar sangat menyenangkan. Kemudian mau menyisipkan kata Java di sini pada kolom 8. Nah, makanya digunakan metode insert 8, buff2 gitu ya, buff2. Nah, ini buff2 itu adalah kata Java tadi, kata Java. Kemudian yang kedua, insert kedua adalah ingin menyisipkan kata sekali pada kolom 32. Nah, kemudian maka ditulis insert 32, sekali gitu ya, sekali. Nah, nanti hasilnya atau outputnya adalah sebelum proses insert belajar sangat menyenangkan. Kemudian insert ke-1 belajar Java sangat menyenangkan. Kemudian insert kedua belajar Java sangat menyenangkan sekali. Nah, itu jadi menyisipkan gitu ya kata pada suatu kalimat atau string pada string buffer. Gitu. Kemudian metode selanjutnya adalah metode replace. Replace itu adalah
menimpa string dari hitungan ke sampai ke, jadi ditimpa gitu ya, digantikan. Gitu. Sintaknya adalah public string buffer replace integer start, integer end, string s. Nah, di mana keterangannya start itu mulai dari string berapa yang mau ditimpa pada string buffer, kemudian n itu sampai string keberapa yang mau ditimpa pada string buffer. Dan S itu sendiri adalah string yang akan menimpa. Kemudian selanjutnya metode string buffer di sini contohnya berarti contoh dari metode replace adalah di sini disebutkan string buffernya adalah saya suka belajar Java gitu ya. Kemudian akan menimpa kata suka tadi menjadi senang. Nah, suka tadi ada di berapa ya? Kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Maka ditulis 5. Kemudian sampai ke 9. Nah, jadi kalau dijalankan outputnya adalah seperti ini. Jadi sebelum replace saya suka belajar Java. Kemudian setelah replace saya senang belajar Java. Nah, itu adalah contoh dari metode replace atau menggantikan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah metode delete gitu ya. Delete itu menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Sintaknya seperti ini. Jadi ada integer start, integer end. Keterangannya start itu indeks awal string yang mau dihapus, kemudian end itu indeks akhir yang akan dihapus. Contohnya ya, contohnya metode ini adalah di sini ada tulisan atau ada statement, ada string buffer itu saya senang belajar Java, senang tapi G-nya 3 gitu ya. Kemudian mau menghapus G2, 2G yang di belakang itu dengan metode ini, metode delete. Ini apa ya, indeks 11 sampai 13. Nah, kemudian setelah dihapus maka hasilnya akan saya senang G-nya 3 belajar Java. Kemudian yang setelah dihapus saya senang G-nya hanya 1. Saya senang belajar Java gitu ya. Jadi untuk menghapus string atau karakter. Baik, selanjutnya adalah metode reverse atau membalik kata atau kalimat string. Di sini reverse itu adalah membalik kata. Sintaknya public string buffer reverse. Kemudian misalnya adalah saya senang belajar Java. Kemudian kalau di reverse akan menjadi apa ini? Alfaj Rajalep Genanis Ayas gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk membalik string tadi ya. Sebelum dan sesudah metode string reverse. Selanjutnya adalah metode substring atau memotong string mulai dari indeks tertentu. Misalkan di sini sintaknya adalah
public string buffer substring integer start. Di sini suka belajar Java di substring 5, maka hasilnya adalah belajar Java. Yang dipotong adalah kata suka. Substringnya. Kemudian contohnya di sini ya tadi ya, substringnya ada suka belajar Java, kemudian mau dihapus substring dengan 5, di substring dengan 5. Maka kalau sudah itu setelah substring maka akan dihasilkan belajar Java gitu ya, sukanya hilang, dipotong maksudnya, dipotong 5 karakter. Selanjutnya kelas mat itu adalah turunan dari Java berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Jadi untuk menghitung itu ya seperti matematika gitu kan. Nah, ini beberapa metodenya. Di sini ada ABS atau absolute. Kemudian itu untuk mengembalikan nilai mutlak dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan double. Nah, ini sintaknya seperti ini ya. Nah, metode ABS. Nah, di sini mengembalikan ke nilai absolutnya. Di sini ada double gitu ya, dan float ya, jadi dikembalikan ke nilai absolutnya. Nah, untuk mencari lebih banyak yang lain mungkin bisa dibuka di sumbernya ini ya, contoh-contoh yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah metode max. Max itu adalah mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Di sini sintaknya seperti ini gitu kan, tipe data A, tipe data B. A dan B itu adalah nilai adu pertama, nilai adu kedua. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Ini ada X dan Y gitu ya. X-nya itu 60984,1, kemudian Y-nya adalah 1000. Kemudian dikasih metode max. Nah, ini max itu adalah nilai yang terbesar di antara dua variabel X dan Y. Maka dihasilkan yang terbesar adalah yang X gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah metode min. Min adalah mengembalikan nilai terkecil dari dua variabel parameter yang diadu. Kalau tadi max, ini min, minimal, jadi yang terkecil gitu ya. Contohnya sama tadi menggunakan variabel A dan X dan Y. Nah, ini tapi minnya, jadi yang nilai yang terkecil di antara X dan Y adalah 1000 tadi. Kemudian selanjutnya metode round. Round itu artinya adalah mengembalikan nilai pembulatan terdekat. Nah, di terdekatnya itu berapa gitu ya. Jadi
dikembalikan atau dibulatkan. Nah, dibulatkan. Kalau dalam matematik namanya dibulatkan. Nah, ini contohnya di sini adalah ada angka float X dan Y. Nah, ini akan dibulatkan ke nilai terdekat. X1654,98 sekian, kemudian float Y 9 minus 9765,134. Kalau di-roundkan berarti dibulatkan gitu ya. Nanti dihasilkan 1655 dan minus 9765. Nah, gitu. Jadi dibulatkan ke nilai terdekatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode SQRT gitu ya. Itu untuk mengembalikan nilai akar kuadrat. Contohnya misalkan ini. Di sini ada double X 9, double Y 25. Kemudian di SQR dikasih metode ini, maka outputnya adalah karena akar kuadratnya 9 adalah 3, kemudian akar kuadratnya 25 adalah 5. Gitu. Kemudian selanjutnya ada CBRT atau ini adalah mengembalikan nilai akar pangkat 3. Kalau tadi pangkat 2, ini pangkat 3. Contohnya tadi tetap X itu sama dengan 125, kemudian Y-nya 10. Kemudian di akar pangkat 3-nya jika dijalankan metodenya, maka hasilnya seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode logaritma. Di sini adalah mengembalikan nilai logaritmik basis E. Nah, ini contohnya dari ada nilai logaritmik, ini logaritma ya. Jadi mungkin double X 60984,1 hasilnya adalah 11, sekian gitu ya logaritmanya. Kemudian selanjutnya ada metode sin. Metode sin adalah mengembalikan nilai sin. Nah, di sini contohnya adalah ini di sini contohnya nilai sin dari 45 dan 100 gitu ya. Ini sudah jika dijalankan maka jadi seperti itu nilai sin dari 45 dan minus 180 gitu. Kalau ingin melihat atau trigonometri yang lain mungkin silahkan baca di buku atau bisa lihat contoh di internet. Ini ada sumbernya di sini juga, bisa untuk referensi melihat contoh-contohnya di internet gitu ya, di web ini, di sumbernya. Kiranya sudah, ini sudah selesai materinya untuk algoritma dan pemrograman ini. Saya tutup dulu stop. Nah,
sudah selesai, jadi ini sudah, eee, di akhir gitu ya. Sudah semua materi sudah terselesaikan, kemudian, kalau ada pertanyaan, terus kemudian tugas 3 juga sudah selesai ya, sudah nanti kalau yang belum mengumpulkan itu sampai tanggal berapa kemarin, 15 kayaknya ya, 15 Juni ya. Itu bisa kemarin kan karena banyak yang belum mengumpulkan, jadi ada beberapa yang memang belum mengumpulkan sama sekali gitu dari tugas 1, 2, dan 3 gitu. Jadi, untuk biar apa, biar bisa mengumpulkan semua jadi dikasih waktu lagi gitu. Ada juga yang untuk, perbaikan misalkan gitu, dikasih waktu lagi untuk perbaikan dari tugas 1, 2, dan 3 seperti itu. Karena emang ada beberapa yang, kemarin saya lihat, ada yang videonya itu dikirimkan lagi ke tugas ketiga gitu, video yang tugas 2 gitu. Padahal kan, berbeda apa, penulisan kodenya, gitu. Ada pertanyaan mungkin? Kemarin sudah Izin Ibu. ya, Izin. Eh, saya saat melakukan praktek itu Bu, kan mhm, coba dulu berkali-kali tuh Bu. iya, Error gitu kan. Terus saya cek perasaan saya sudah ketik dengan benar gitu kan. Ternyata S-nya gitu besar ya. Terus nanti titik koma biasanya sering gitu. Ada mhm, kadang ada miss gitu kan. Mungkin saya yang kurang teliti gitu kan. Juga kadang mungkin karena itu dah kurang ketelitian saya, jadi sering error, coba berkali-kali makanya saya telat juga ngirim. Maksudnya, nggak agak lambat ya kirimnya, terus laporan juga belum masih Bu, akan saya iya, iya, kerjakan. Cuman kan saya tetap penasaran gimana caranya gitu kan. Ini perasaan sudah diulangi berapa kali, perasaan sudah mhm, sama gitu kan, kok malah ini mhm, error gitu. mhm. Kesalahannya paling ya itu ya tadi ya, apa, error kurang saja ya, kurang apa, titik koma, kemudian apa tadi, Kayak eee, penulisan sistem gitu ya Bu ya, penulisan, ternyata iya, iya kayak harus tanda-tanda itu dan juga tanda baca gitu. Kurang itu kan mhm, Kak, titik mhm, mhm, iya, iya, iya. mungkin memang sensitif itu coding-nya ya, Bu, ya? Iya memang itu, harus ya sensitif ya namanya. Jadi harus sesuai, kalau ndak ya error tadi, heeh, biasanya gitu sih. Kadang juga kurang teliti tadi, kayaknya sudah diketik itu ternyata, dicek lagi loh, kok error lagi ya gitu kan, Balik gitu. lagi ke atas gitu, Heeh, ke ditengok atas. lagi. Iya diulang lagi. Tapi biasanya ditunjukkan error-nya di mana gitu. Tapi Ya ada juga mungkin karena izin mungkin karena saya pemula gitu kan, heeh, jadi iya, iya, masih ya alhamdulillah sejauh ini, bisa, saya mulai ya bisa alhamdulillah gitu. Tapi iya, nanti iya, akan tetap saya coba terus biar ini mungkin dengan nyoba pakai selain Eclipse ya, yang belum pernah saya coba tuh mhm, kayak mhm, kayak ada macam-macam ya, Bu, ya. Ada mhm, iya, iya, NetBeans katanya, ada Python gitu kan. iya Kalau ada, Java udah pernah kan saya tuh sebelumnya, udah pernah nyoba mmm, itu. iya, 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 iya nanti bisa dicoba yang lain. Banyak sih sebetulnya, apa, aplikasi yang lain gitu ya, selain Eclipse itu sih. Tapi saya juga nggak tahu pemilihannya Eclipse dari UT gitu ya. Jadi saya ngikut aja sih gitu. Ada juga yang, pakai Python itu ya, itu ada juga.
Ya, nanti mungkin untuk selanjutnya bisa apa ya, belajar sendiri mungkin ya. Iya. Izin Ibu, ini Ya, web terakhir ya Bu. Apa ada lagi setelah ada tugas praktek 3 ini apa ada tugas lagi gitu selain ini? enggak, tugas 3 Tidak. terakhir. 1, 2, 3. Tugasnya 3 saja. Kemudian setelah itu selesai berarti langsung biasanya UAS sih. UASnya kan sudah Tanggal di luar. 20 saya kena. Tanggal 20 ya. Emang beda-beda ya apa jadwalnya? Mungkin karena saya baru kan Bu di Tebo. Oh iya, iya, iya. Ya terus saya baru dapat kemarin tanggal 20 Tanggal 20. jadwalnya itu. Iya. Mungkin tiap daerah berbeda mungkin. Biasanya gitu sih tergantung UPT-nya. Iya, ini berarti ini web terakhir. Kemudian tugasnya juga sudah final, sudah tugas 3. 1, 2, 3 itu aja kewajibannya. Jadi kalau diskusi kan tidak dinilai juga apa untuk sharing aja gitu ya kalau diskusi. Ya, yang wajib dikerjakan itu tugas 1, 2, 3 seperti itu saja sih. Kalau sudah dikerjakan ya udah berarti tinggal nunggu apa UASnya gitu ya. Iya. Doakan Oke, kami Bu biar bisa iya, kerjakan Mas. iya, iya biar nilainya juga bagus. Iya. Eh, ini semester 1 ya? Atau semester berapa? Karena saya kan non SIPAS Ibu. Jadi semester 1. Oh, gitu. Mas Winjo juga semester 1. Sama ya? Gimana Ibu? Putus-putus. Putus-putus ya? Sama semua berarti semester 1 semua ya? Mungkin di kelas ini ada yang itu paket Bu. Paket. Ada yang mungkin ada yang semester berbeda ya. Ada kan sistem paket, ada non paket gitu kan. Oh, gitu. Saya enggak tahu malah ada paket non paket. Oh, gitu. Oh, kalau paket sudah apa disesuaikan gitu ya, sudah Iya, ambil ditentukan. gitu ya. Oh, iya, iya. Saya sambil bekerja Ibu. Jadi saya ambil yang mana yang saya ini gitu. Yang non paket ya. Ya, non Oh, SIPAS ya, paket. oh, iya, iya. Biar bisa apa apa ya? Ya berjalan semua gitu ya, bekerja sama kuliah juga gitu ya. Iya. Iya, Ibu. Oke, baik. Eh, ada pertanyaan lain mungkin? Kemarin sudah mengumpulkan tugas ya? Cuman kurang Iya, laporan. tinggal laporan belum Ibu, masih akan Iya, dikerjakan. iya, iya, iya. Karena apa kebanyakan itu hanya mengirimkan itu apa skripnya apa ya codingnya itu loh tidak berbentuk laporan gitu. Harusnya Penjelasan kan gitu Bu. iya gitu. Jadi harus berbentuk laporan dari ada cover, ada penjelasan, ada codingnya, terus ada hasilnya gitu. Kemudian bagus lagi dikasih sumber bacaan gitu, referensi gitu. Itu bisa juga gitu, laporan. Nah, sementara yang lain ada yang mungkin apa belum belum ngeh gitu ya, apa video sama apa PDF gitu ya. PDF-nya mungkin dikiranya itu filenya aja, file codingnya tadi gitu. Iya. Mungkin saya juga cari referensi juga, mungkin kami kan belajar mandiri, jadi yang Mm-mm. mana itu kan sesuai dengan arahan tutor gitu.
seperti Iya iya apa gitu, Ibu. iya, heeh. Itu tadi, video praktikumnya sama, laporan laporan praktikum. Laporan praktikum ya sama dengan apa, contoh-contoh ada banyak contoh ya laporan praktikum di itu. Mungkin di UT ada, apa, dikasih formatnya gitu apa tidak? Enggak ya? Tidak, Dikasih Ibu, tidak untuk ya? cuman, itu yang di e-learning itu kan adanya cuman tunggu apa, tugas praktek gitu kan, itu aja sih, nggak ada ketentuan Mhm. harus ada cover, ada gini, tidak dijelaskan di situ, Oh Ibu. oh tidak Terus dijelaskan ya? izin Ibu, bertanya, itu Mhm. untuk penilaian praktik itu dinilai apanya, Bu? Sampai suksesnya atau misalnya kita melakukan pada saat kita praktek, terjadi error, itu apakah itu mengurangi nilai apa gimana gitu, Bu? Apa yang penting hasil pas praktek itu kita bikin itu sukses gitu? Kalau misalnya kan kadang kan ada error pada saat kita praktek itu, apakah itu Mmm. mengurangi penilaian nggak, Bu, kalau kriterianya itu, Bu? Oh, enggak sih, ada beberapa, poin, kriteria poin gitu kan, yang sepertinya sudah saya share di itu juga di, apa, pengerjaan tugas itu, di feedback komen. Nah, sudah saya share di situ. Jadi ada beberapa tiap tugas itu ada beberapa kriteria yang berbeda gitu ya. Seperti tugas yang pertama itu kan ada, apa, rangkuman materi misalkan, terus flowchart sama kode itu. Nah, itu ada poin-poinnya itu sudah saya share juga di komen itu ya, jika apa, Oke, oke. berapa poin maksimal lah seperti itu. Nah, sama tugas 3 juga, kriterianya itu ada beberapa, kemudian yang penting tadi hasilnya itu sesuai. Jadi, eee, tadi jadi dari logika percabangan, terus ada penggunaan array misalkan untuk yang tugas 3 gitu ya. Kemudian penggunaan metode misalkan yang benar itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di kodenya tadi, coding-nya. Nah, itu ada kriterianya berapa poin, seperti itu. Nah, kalau semua itu udah benar, otomatis hasilnya pun akan sesuai gitu, yang seperti yang diinginkan dari tugas, dari soal gitu ya, itu. Jadi walaupun ada error terus diulangi lagi, itu ndak anu, apa, ndak mengurangi nilai sih, gitu. Jadi yang dilihat logikanya, jadi logika alurnya berpikir dari, apa, awal sampai akhir, sampai hasil, seperti itu. Iya. Kalau soalnya kan pas saya bikin sampai berkali-kali tuh, Bu, error, tak pikir itu akan mengurangi kan sampai sampai, apa ya, ngulang-ngulang terus gitu. Jadi, lama jadinya saya mau nyetor gitu, karena Heeh. mungkin khawatir khawatir mengurangi nilai gitu kan. Oh gitu. Enggak. Ada juga yang sampai berapa menit ya, banyak, 15, lebih kayaknya. 1 jam lebih saya itu, Bu. Kan tapi Iya, saya percepat heeh, ya. dipercepat ya, iya. Jadi ada juga yang ngirim, ada error juga gitu, terus diulang lagi gitu, nggak apa-apa gitu, yang penting dilihat tadi dari logika alur berpikirnya, logikanya, percabangan dan lain-lain sampai, mendapatkan hasil yang sesuai gitu, yang sesuai diinginkan gitu, itu Berarti yang kalau menilai kan dari dosen ya, Bu, bukan dari sistemnya ya, Bu? heeh, iya, bukan sistemnya. Oke, Karena karena sekarang mana? tiap yang saya alami saat ini, tiap dosen mungkin berbeda cara penilaiannya, Bu. Ada yang langsung kasih nilai, tidak ada koreksi. Jadi sekarang saya bingung, kekurangan saya di mana gitu, Bu. Oh, iya iya, kemarin iya. Iya, makanya, kemarin saya itu
tak tulis di itu di komen biar Oke. jelas, biar oh iya berarti memang ada. Tapi, kadang memang, oh ya sudah bagus, langsung bagus gitu, udah sesuai gitu mungkin ya, jadi tidak perlu dikasih keterangan lain, mungkin gitu. Ya sudah, tapi sebagian besar sudah memenuhi semua kok, bagus, ada beberapa yang tidak juga gitu. Oke, Bu. Ya, baik. Mas Windyo mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada Bu, tugas 3 saya bagaimana Bu itu? Gimana? Tugas 3 saya bagaimana itu Bu? Belum saya koreksi ya? Udah sih Bu, Heeh, cuma metode pengerjaannya itu Bu. Jadi saya ketik dulu di di Eclipse dan itu bisa lalu saya dokumentasikan pakai itu Bu, JStudio Bu. Kodenya itu sama, cuma bedanya kalau di Eclipse itu kan ada package-nya gitu Bu. Kalau pakai JStudio nggak ada mhm, package-nya. Sisanya kodenya di sama itu kayak studio. juga Bu. Iya, saya juga tahu. Itu di iya, eee, kelihatan sih maksudnya Terus tahu gitu, ya ya nggak apa-apa, penting, alurnya tadi udah benar, kemudian, eee, sesuai hasilnya juga sudah sesuai dengan, arahan gitu ya, tugas ya, gitu. Iya, JStudio itu aplikasi Android Bu, itu Bu. Android ya. Kemarin ada juga yang pakai Python gitu, terus tak suruh Python. Python itu, tak suruh Oh, ngulangi dia lagi. lebih rapi gitu dari Java itu Bu. Iya Lebih sih, rapi emang Python. Python biasanya saya juga pakai itu sih kalau di kampus di sehari-hari gitu. Nggak apa-apa, ini soalnya belajar juga, kita sama-sama belajar gitu ya kan. Eee, Proses juga gitu, proses belajar. Nggak apa-apa nanti, apa ya, ya belajar dasarnya nanti kan ke depannya juga bisa lebih expert gitu ya, lebih cari yang lain gitu yang lebih bagus lagi, kayak gitu. Ini sudah Izin nih, Bu. ya? Ini Bu, tip biar cepet hafal coding Bu, selain berlatih itu Bu, apa Bu? Sela ya itu, berlatih juga. Sering itu sih, sering bikin-bikin gitu, berlatih gitu, lama-lama juga, apa ya, nggak hafal sih, cuman itu tadi, mengasah logika kita menghadapi kasus-kasus gitu kan. Nah, kasus membuat program tentang apa, lah itu nanti kita berpikirnya jadi lebih cepat, biasanya seperti itu. Soalnya gemes sekali Bu, saya perasaan sudah sistem, titik, itu S-nya udah besar gitu kan, tetap aja kedetek error di Kedetek samping Bu. error, iya sih. Saya cek depan belakang, titik koma udah pasang, tapi mesti error, di mana saya cari. Cari gimana gitu ya, di mana gitu ya. Iya, kayak kayak string, terus kan tadinya awal saya belum mengerti Bu, yang waktu pertama itu Bu, tugas yang kedua ya Bu ya, yang praktek itu. Mhm, mhm. Itu, ternyata kan saya bacanya kan in itu ln itu ya Bu ya, gitu kan. Saya tulisnya I besar bukan L gitu kan. Padahal itu Oh, kan ya lain, iya iya. iya, ternyata saya cek, oh ternyata salah salah saya salah gitu kan. Membacanya. Iya iya iya. Kadang gitu sih. Saya juga dulu pas pertama gitu juga, yuk tak-kutuk gitu ya, maksudnya sering salah-salah gitu, salah ketik, salah tulis, salah titik koma tadi yang sering itu, titik koma itu sering sering banget gitu loh dulu sama, itu tadi besar kecil gitu ya. Itu kadang dulu tapi kalau sudah sering
latihan gitu sepertinya seperti apa ya, eee, kayak apa ya, memorinya tuh di tangan gitu loh. Maksudnya, langsung ketik, "Oh ya ini yang ini," gitu, nggak perlu mikir lagi gitu. Seperti itu sih sebetulnya. Jadi Izin Bu tuh karena kalau ya, kalau ya, menentukan itu Bu, eee, mau merapikan yang misalnya saya tuliskan nama, titik duanya itu Bu, mau ngerapiin antara misalnya nama karyawan gitu kan, mhm, gaji, terus kan ada titik 2 misalnya itu kan biar rapi. Kadang kan kalau sudah di-compile itu kan jadinya dia kadang titik duanya lari ke sana, yang satunya lari ke sini mhm gitu loh, Bu. mhm mhm. Itu maksudnya gimana tipnya, kata saya gimana biar pas, padahal saya udah lurusin tuh, Bu. Ternyata saat di-compile gitu kan, ternyata nggak posisinya nggak lurus gitu. Yang mau di-output-nya, mau Iya output-nya, dicetak. Bu, iya saat output-nya itu, Bu. Oh, Ini sering iya itu sih, Bu. iya sih, sering Saya sih. kadang kadang hitung tuh, Bu, spasinya ya, Bu, ya. Spasinya saya Mhm, samakan ini kan, misalnya huruf nama gitu kan sama, gaji karyawan kan di total sama saya jumlahnya, karakternya itu, Bu. Sama spasi per mhm. spasinya saya hitung tuh, Bu. Ternyata pada saat saya compile itu, Bu, sama aja tuh, Bu. Kadang maju mundur tuh, Bu, nggak Melompat-melompat gitu pas ya? gitu. Iya, nggak pas. Iya, Ulang lagi gitu kan. ulang lagi. Iya sih. Eee, tapi kemarin sudah bener kok, sudah bagus, sudah lurus gitu ya? Ya itu kan ulang berkali-kali tuh, Bu. Ulang Di mana nih berkali-kali. pasnya katanya, di pasnya Oh itu kan, mau maju ke depan gitu kan. oh iya pas awal kayaknya anu ada yang Maju ke apa ya, depan, iya, ada yang ke belakang, heeh heeh heeh, iya iya iya. gitu. Itu gimana itu, Bu, caranya, Bu? Ngepasin, Bu? Ngepasin itu ya? Mhm, Oh iya. Ya dicoba-coba biasanya, kurang heeh, enggak. Oh, gitu. iya, Misalnya kayak nama, ternyata saya baru tahu ternyata kan titik 2 atas itu pengaruh ya, Bu, jaraknya ya? Dia jaraknya ke output-nya itu loh, Bu. Kan ada tanda tanda koma 2 tuh, ya. mhm, petik Terus 2, ya setelah setelah itu kan, petik 2 setelah itu kan kita misalnya nulis A tuh, itu harusnya mhm dispasi gitu. Kalau nggak dispasi dia nempel gitu. mhm, iya. Saya baru tahu pas praktek yang kemarin ini, Bu. Oh, iya iya, biasa biasa Udah kalau mulai kenal dah, Bu. heeh, sudah tahu, oh iya yang ini gitu ya. Kalau ndak salah berarti nggak tahu, biasanya Ya gitu, betul, Bu. heeh. Mungkin saya aja mungkin, Bu, yang ini, Bu, mungkin teman-teman yang lain udah jago gitu, Bu. Iya, kurang tahu tanya Mas Windu nih. Ya Mas Windio mungkin udah lebih ini deh, Bu, udah banyak praktek-praktek dengan ini lain, aplikasi lain. Heeh, itu dia. Masa sebelumnya saya juga ada Java gitu. Kayak mata kuliah pemrograman berbasis desktop, ukur data itu Java juga. Oh, ada pemrograman lain itu, apa, mata kuliah lain ya? Ya, Pemrograman di Java masa juga? sebelumnya saya itu Oh, gitu. Ya ya ya. Ya intinya, banyak berlatih gitu, kemudian jangan, apa, patah semangat gitu ya, kalau error diperbaiki lagi, seperti itu. Intinya itu sih kalau coding. Jadi kalau di, eee, perusahaan itu kadang itu sih, cuman nggak tahu kalau yang lain, saya pernah di itu programmer itu mengembangkan, masternya aja gitu. Jadi sudah ada coding, masternya gitu ya, apa ya, awal gitu ya, utama kita tinggal mengembangkan gitu aja. Kalau kerja jadi programmer misalkan. Jadi kan yang perlu dipelajari itu, alurnya tadi, logika kita gitu. Kalau coding kan macam-macam ya, bahasa pemrograman kan, banyak gitu kan. Jadi kalau alurnya sudah benar, eee, apa, alur apa, pikiran kita ya sudah benar ke gini 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 gitu, nanti di coding kan sudah lebih apa, lebih
mudah gitu. Intinya seperti itu. Jadi di mata kuliah ini biasanya belajar untuk apa ya, membetulkan tadi logika kita gitu. Logika ya tadi, logika untuk membaca suatu permasalahan gitu ya, solusinya seperti apa gitu. Dari algoritma biasanya. Itu sih intinya seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin. Ini sudah jam 7:30. Di sini maksudnya, kalau Di Bali di setengah Bali 9 nih, Bu. 8:30 ya. Mas Windu di mana tuh? Saya Di Kabupaten Bekasi, Bu. Oh, masih sama dengan saya ya, di Jawa ya. Berarti masih 7:30, kalau di Bali sudah 8:30, sudah malam ya. Oke, sudah cukup mungkin ya, atau ada pertanyaan lagi? Karena ini terakhir sih ketemu, maksudnya Oh iya, Ibu. untuk iya. Ini, Bu, saya terima kasih banyak, Ibu, atas bimbingannya, Bu. Oh, iya. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga Amin. bisa bertemu di dunia nyata, Ibu. Oh iya, Mungkin suatu saat iya, Ibu liburan ke Bali, ke Bali ya. Iya, nanti bisa mampir, insya Allah ya. insya Allah ya. Dekat pelabuhan saya, Bu, Bali Utara saya, Bu. Oh, Kalau naik apa, feri ya, nyebrang ya dari Jawa, tapi kalau naik pesawat mhm, di Bandara Ngurah Rai kan, Ibu. ya. Oh, dekat pelabuhan ya? Oh, iya. Tapi saya di Bali Utara, Pelabuhan Gilimanuk namanya, Bu, tapi agak jauh sih. Ada sekolah pilot namanya Bali International Flight Academy. Nah, Mhm. saya bekerja di situ, Bu, di sana ada rumah saya, Bu, daerah sana. Itu dekat. Oh, apa tadi, pilot? BIFA namanya, BIFA. Sekolah Sekolah Pilot Sekolah BIFA. pilot Diva. Oh, Ya, gitu. kantornya di Jakarta, trainingnya di Bali sama di Banyuwangi. Ya. Kerja di Ya, situ. sebagai admin aja, sebagai admin saja, administrasi. Oh, iya. Bukan pilotnya ya? Enggak. Bukan, Ibu. Iya. Oke. Baik, iya. Nanti kalau main ke Bali, Ya, insya mungkin Allah, ya, Ibu. insya Allah Ya, bisa ketemu. bisa WA saya, Ibu, insya Allah. Iya. Terima kasih. Ibu, Kalau makasih Mas, banyak ya, Ibu. Ibu iya, udah banyak sekali ngasih kita ilmu pengetahuan kayak gini, koreksi-koreksinya juga terima kasih banget gitu kan. Jadi saya bisa iya. memperbaiki apa-apa yang kurang gitu. Iya. Sama-sama, saya juga apa, terima kasih ya, sudah apa, atensinya udah bagus gitu ya, maksudnya. Kadang ada yang apa, ngerjakan tugas juga asal-asalan gitu loh. Nah, ini untuk yang kelas ini bagus-bagus gitu. Yang ini kelas apa, 250 ya. Iya, itu Iya, bagus-bagus. Iya. Saya juga seneng gitu kalau kelasnya eh, apa ya? aktif ya, Bu, aktif. Iya, aktif, komunikatif juga gitu. Seneng juga gitu. Ini juga Jadi senang, Ibu, kalau tutornya juga ngasih apa koreksi ke kita. Jadi kita bisa mm-mm, memperbaiki gitu kan. iya. Daripada dikasih nilai langsung, dan kalau nilai itu bagus, kita senang, Bu. Tapi kalau nilai itu tidak bagus, kita mau perbaiki gimana gitu. Oh Tidak iya, ada koreksi juga tidak ada gitu. koreksi ya. Oh ya. Karena mungkin ini pertama kali saya masuk di UT, Bu. Jadi saya baru Hmm. tahu, oh ada karena semester ini 7 mata kuliah saya ambil, Bu, gitu. Ada 2 Oh, mata 7. kuliah yang saya jadi nilai saya harusnya apa yang harus saya perbaiki gitu, Bu. Jadi kalau ada koreksi-koreksi kan saya bisa perbaiki untuk
nilai saya Mhm. biar di mana saya Mhm. kekurangannya gitu, Bu. Karena niat saya belajar memang benar, Bu, kuliah di sini. Oh, iya 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 iya, betul betul. Iya, emang harus ada koreksi karena tutor juga dikasih itu, apa, seperti rubrik penilaian gitu. Jadi memang untuk panduan gitu kan, panduan untuk mengkoreksi, kesalahannya di mana biar bisa diperbaiki, seperti itu. Saya Iya iya. kira saya kira sistem yang menilai, Bu, gitu kan. Kan kadang Oh, saya menggunakan ini ambil jawaban, kadang di apa namanya, memang di modul itu ambil ya, Bu, ya. Gitu mhm kan. Tak mhm. pikir apa nanti terdeteksi itu katanya kan, tak pikir sistem yang menilai. Jadi saya pikir bukan dosen. Karena saya masih belum Oh, mengerti di awal gitu. oh iya iya. Itu ada sih sebetulnya yang sistem AI kayaknya, tapi yang, fakultas apa ya, ekonomi dan bisnis kayaknya, bukan FST, bukan kita, bukan sains gitu. Sepertinya penilaiannya sudah menggunakan AI gitu, yang ekonomi ya, ada beberapa mata kuliah yang, penilaiannya menggunakan AI. Jadi mungkin, tutornya mungkin mengkoreksi lagi, tapi sudah dinilai dulu dengan sistem gitu. Tapi kalau kita karena berpraktek, jadi nggak bisa dinilai oleh sistem gitu, harus orang gitu ya, harus tutornya yang menilai gitu. Berarti AI itu memang akurat ya, Bu? Dia AI menilai memang benar. Susah nah, jadinya kalau gitu ya, Bu? heeh, Kuliah. mungkin iya, mungkin ke depannya seperti itu sih, apa, ada beberapa kemungkinan gitu ya menggunakan AI untuk penilaian, apa, yang mungkin yang teoritis, mungkin gitu, bukan yang berpraktek, karena berpraktek kan beda, nanti yang menilai AI nanti juga beda gitu ya, beda dengan orang sih maksudnya lebih apa ya, kalau orang kan ada toleransinya gitu ya, kalau AI sudah nggak ada toleransi dia karena dia mesin gitu kan. Jadi sesuai dengan apa yang inputnya apa, outputnya seperti apa gitu, dia memproses saja gitu, tergantung dari inputnya, Ya, yang contohnya penting seperti asal itu. kita sudah memang benar ngetik, tiba-tiba kedeteksi AI semua, Bu, ya udah, berarti kita nggak ngerjain apa-apa tuh, Iya iya. repot Iya itu, Bu. sekarang Mending saya sekolah nyata aja deh, Bu, kuliahnya, Bu, ketemu dosen langsung, Bu. iya iya sih. Enggak, itu di fakultas lain, kalau fakultas kita enggak kayaknya. Karena kan beda, yang ekonomi dengan yang sains ya, teknologi gitu kan, itu beda, beda jauh gitu, apa, muatannya juga beda, terus cara penilaiannya juga beda, seperti itu. Izin Mas Windio, semester semester apa, semester berapa? Semester 4. Ya, berarti udah Oh lebih jago, Bu, karena saya kan baru di UT, Bu. oh, iya iya. Oh, saya kira semester 1 semua. Enggak ya? Saya kira semester Terus 1 perubahan semua, Bu, kurikulum juga, Bu. baru itu, Gimana? perubahan kurikulum baru Bu, jadi kayak disesuaikan dulu sama UT-nya gitu Bu. Saya juga kaget pas semester 3 tiba-tiba dapat langsung 24 SKS gitu, soalnya kan saya pakai paket KIPAS gitu Bu. Kayak dimaksimalin gitu Oh Bu, mata kuliah yang kosong berdasarkan kurikulum baru gitu. oh gitu, perubahan kurikulum. Oh, iya iya. Saya aja sekarang dapat 24 SKS juga 9 mata kuliah. 24 SKS? Ya, Waduh, walah banyak banget ya? Itu maksimal ya berarti 24. ya. Biasanya itu satu semester itu ya 22 itu udah banyak loh, 22 SKS itu sudah 20 lah, misalkan 20 sampai 22 harusnya.
24. Soalnya ada Ya, ya, ya. urutan-urutan mata kuliah di LKM itu kayak diubah-ubah gitu, Bu. Oh, gitu. Berarti yang dulu belum ngambil nanti ada yang suruh ngambil gitu ya? Karena Misalnya seperti perubahan semester 4 ada kurikulum. berapa ya? Misalnya ada 2 mata kuliah, ada 7 mata kuliah di situ. Karena Mm-mm. diubah-ubah gitu, jadi ada mata kuliah yang seharusnya diselesaikan di semester sebelumnya nggak ada, jadi diselesaikan di semester ini. Heeh, semester ini gitu ya. Oh, iya makanya jadi banyak banyak SKS yang harus diambil. Sistem paket gitu ya, Mas? Iya, pakai TIPAS non PTN. Ya, ya. Yang penting itu kok apa semangat belajar gitu ya. Ya, Bu. Iya, heeh, terus yang penting jaga kesehatan juga itu yang nomor satu ya. Ya, sudah ada lagi mungkin Ya, ya. sebelumnya ini juga, Bu, terima kasih juga dikasih keringanan, Bu, biar apa namanya, karena kerjaan tugasnya di J Studio gitu, Bu. Soalnya memang ya at least di laptop saya itu ya cukup bisa dibilang laptop saya lemot gitu, Bu. Jadi eh, mungkin ada kali 5 menit buat buka aplikasi Eclipse gitu doang, Bu. Jadi mungkin karena kebetulan saya beli device baru gitu, Bu. Jadi kenapa nggak langsung dicoba aja gitu pakai J Studio gitu. Saya tanya-tanya ya kayak ke AI gitu aja. Gimana kayak aplikasi Android Oh, apa buat Java. Kata jawabannya yaitu J Studio gitu. Saya coba-coba aja kerjaan tugas algoritma dan pemrograman itu ternyata sama gitu, Bu. Di tugas 3 kan saya cobain tuh kan, saya coba ketik di Eclipse dulu, lalu saya salin di Studio tuh mirip-mirip, Bu, sama, Bu. Jalan juga, Bu, kodenya, Bu. Yang penting mm-mm, logikanya gitu kan, Bu. Jadi ya, ya, ya. Bu, saya aja web di device baru juga, Bu, bukan di laptop saya, Bu. Oh, ganti device. Heeh. Putus-putus ya. 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 Kenapa, Bu, tadi putus-putus, Bu? Heeh, itu tempat saya mungkin ini sudah kedengeran lagi kok. Nah, jadi Iya. ya itu saya kerjaan tugas 2 dan 3 di J Studio gitu, Bu. Tugas 3-nya saya sebelum saya ketik di Eclipse gitu, saya salin buat dokumentasi di J Studio ternyata sama gitu, Bu, kodenya. Bisa jalan juga gitu. Jadi yang penting Oh, logikanya gitu. iya. Saya juga lihat Heeh. ada mahasiswa lain yang pakai VS Code, Bu, harusnya di studio juga boleh gitu, Bu. Hmm, iya, nggak apa-apa. Karena apa tadi ada khusus gitu ya, ada alasan tertentu seperti itu. Nggak apa-apa. Kalian Bu pengen Iya. ngetes gitu, tes baru kayak gimana, Bu? Ya. Ya, Bu, kayak sekali ngetes device baru gitu, Bu. Ternyata bisa, Bu, kayak ngerjain Java gitu yang simpel-simpel kayak di studio gitu. Kayak tugas algoritma pemrograman gitu langsung bisa gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Nah, Bu, Ya. kenapa Bu tadi, Bu? Gimana? Putus-putus ya? Apa, Bu, tadi? Putus ya, Bu? Putus-putus. Iya, putus-putus. Nggak apa-apa ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Masih putus-putus ya? Ini Ibu dengar suara kitanya kayak gimana? Ya?
Denger tapi putus-putus sih. Nggak apa-apa. Ya, kalau kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin, saya sudahi dulu ya, sudah malam ternyata. Keasikan cerita ya. Iya, Tadi ada Iya Bu, iya, saya senang kok Bu, bisa iya, sharing ini Bu, bisa dikasih bimbingan, arahan kita Ibu. heeh, iya iya iya, karena gue juga iya, dikasih keringanan Bu, kayak gitu Bu, buat kerjaan di software yang berbeda gitu Bu, di aplikasi Android itu Bu. mhm mhm, iya iya iya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Eee, Mungkin itu saja mungkin ya. Iya, saya ada lain ini. Iya Ibu. Ya pengennya pengennya sih ya terus ngobrol terus ya, gitu. Ya udah, mungkin next time ya, di lain waktu bisa ketemu lagi mungkin ya. Amin. Amin, ya. Mungkin saya akhiri ya, saya sudahi untuk pertemuan Web 4 ini, eee, apa ya, ya tetap semangat aja, tetap semangat belajar, terus jaga kesehatan gitu ya. Terus biar nanti, nilainya UAS juga bagus gitu untuk mata Amin. kuliah ini dan yang lain gitu ya. Ya udah terima kasih atas atensinya gitu ya. Eee, apa, ini nanti kan saya rekod, direkam terus, saya upload di YouTube biasanya, terus saya share di grup di e-learning lagi gitu. Karena, permintaan dari kampus, dari UT gitu ya. Iya. Ya udah terima kasih, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya warahmatullahi wabarakatuh. iya, selamat malam. Iya Malam Ibu. iya Selamat malam Ibu. iya, malam. Terima kasih. Izin keluar ya Bu. Iya, silahkan.